Menurut Al-Quran dan sains, buang air sembarangan dapat timbulkan penyakit. Yang subscribe semoga mendapatkan jodoh yang solihah. Al-Quran dan ilmu pengetahuan menjelaskan dengan detail bahwa buang air sembarangan dapat menyebabkan penyakit. Tindakan ini juga berbahaya bagi lingkungan, oleh karena itu sebaiknya dihindari. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umat manusia tentang perilaku-perilaku yang sebaiknya dihindari, termasuk perilaku dari dua orang yang mengundang laknat. Beliau bersabda, "Waspadalah terhadap dua orang pengundang laknat." Para sahabat bertanya, "Siapakah dua orang pengundang laknat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang buang hajat di tengah jalan dan orang yang buang hajat di tempat bernaung manusia." Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. Tidaklah seseorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, lalu mandi dengan air itu. Hadits riwayat muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang air yang tergenang dikencingi. Hadits riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, "Jika salah seorang dari kalian minum, maka jangan bernapas di dalam cangkirnya. Dan jika ingin buang air, maka jangan menyentuh kemaluannya, dan jangan membersihkannya dengan tangan kanannya." Beberapa hadis dengan jelas melarang buang air kecil atau kencing di tempat sembarangan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang merugikan kesehatan manusia. Ada sebuah hadis yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau besar. Dari Abi Al-Ghadiyah Al-Yamami, ia berkata, "Saya datang ke Madinah, kemudian datanglah utusan Katsir ibnu Ash-Shillat. Rasulullah lalu memanggil mereka, namun tak seorang pun yang bangkit kecuali Abu Hurairah dan 5 orang dari mereka. Aku salah satunya. Mereka lalu bangkit dan makan. Kemudian Abu Hurairah mencuci tangannya, lalu berseru, 'Demi Allah, wahai penghuni masjid, kalian telah durhaka kepada Abu Al-Qasim.'" Hadits riwayat Ahmad. Jika kita melihat dengan jelas manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan menemukan hikmah di baliknya. Ilmu pengetahuan modern telah menyimpulkan adanya korelasi antara ketidakbersihan dan pencemaran dengan timbulnya penyakit, baik oleh bakteri maupun virus. Beberapa penyakit dapat menular melalui makanan atau air yang tercemar oleh kotoran, baik melalui lubang anus atau mulut. Contohnya adalah demam tipus atau tifoid, kolera, disentri amuba, infeksi liver, dan flu usus yang gejalanya termasuk diare dan muntah berat. Demam tipus adalah penyakit umum yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dan hanya menyerang manusia. Gejalanya meliputi tubuh lemas, demam, gangguan perut, pembengkakan limpa, dan kekurangan sel darah putih. Bakteri Salmonella masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan dapat keluar bersama tinja atau urin. Meskipun pasien demam tipus sembuh, mereka masih dapat membawa bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat berada di kantong empedu dan ginjal. Dari kantong empedu, bakteri ini bergerak menuju usus dan keluar bersama feses. Dari ginjal, bakteri ini keluar melalui urin. Maka dari itu, larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap buang air besar di jalanan dan buang air kecil di air tergenang memiliki dasar yang kuat. Tinja dan urine penderita demam tipus dapat mencemari tanah, debu, dan air dengan bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat bertahan hidup di tanah selama 6 minggu dan di air minimal 4 minggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umatnya untuk mencuci tangan dan tidak menggunakan tangan kanan untuk membersihkan diri setelah buang air. Secara ilmiah, telah terbukti bahwa sebagian besar kasus keracunan makanan, demam tipus, dan disentri usus disebabkan oleh orang-orang yang membawa mikroba penyakit, tidak menjaga kebersihan, dan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.